Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat datang beribadah kembali. Di tempat ini kita bersama-sama datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. 1 bulan yang lalu kita boleh datang, tapi Tuhan sudah menyertai kita sampai dengan hari ini, di awal bulan ini. Kita mau angkat satu pujian manis kau dengar. Biar segala pujian-pujian kita menjadi manis, menjadi dupa yang harum sebagai rasa ucapan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan pujian dari awal. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah pujian kita menjadi pujian yang manis didengar oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu Yesus. Haleluya, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada
Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan pagi ini. Kami boleh datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan layakkan kami untuk bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Urapi setiap pujian-pujian kami Tuhan, agar setiap pujian kami biar manis dipuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat pujian kembali dalam Tuhan. Allah itu baik, sebab kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dimanapun kita berada. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Saya undang bangkit berdiri. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin, puji Tuhan. Yesus kita Allah yang luar biasa, tidak pernah sekalipun terlambat pertolongannya. Dia telah mati di atas kayu salib buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Nyanyikan pujian dari awal. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan,
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau sambung pujian kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Dia yang telah ciptakan bagi kita. Amin, haleluya. Kita masih semangat memuji nama Tuhan hari ini, pagi ini. Amin. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Tidak pernah sekalipun terlambat pertolongan Tuhan. Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Sebab itu kita wajib bersyukur bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita bersatu hati di dalam Tuhan. Satu dua orang memuji nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, oleh kuasa darah-Mu.
Oleh kuasa darah Tuhan, Tuhan boleh menebus dosa kita. Oleh kuasa darah Tuhan kita boleh disembuhkan. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami dipulihkan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh amin, amin, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan hati yang terindah, hati yang terbaik, tanah yang terbaik untuk disirami dengan firman Tuhan oleh hamba-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan yang akan bukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan agar setiap perkataannya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Februari tahun 2021 yang semestinya kita mengadakan ibadah perjamuan Tuhan di gereja sebagaimana yang sudah kita jalani selama ini. Tetapi kondisi melonjaknya korban COVID di DKI Jakarta sehingga kita harus mengikuti lagi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk tidak adanya kerumunan banyak orang. Namun demikian, sekalipun kita melalui sarana yang kita miliki, ibadah online seperti yang pernah kita lakukan beberapa bulan lalu, maka kita tetap mengadakan ibadah dengan acara perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, kita syukuri kepada Tuhan karena betapa besarnya anugerah Tuhan yang memelihara kita dari waktu ke waktu. Memang kita tidak bisa menghindar kondisi seperti ini. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi ke depan kapan virus COVID-19 ini berhenti. Walaupun kita melihat bahwa di semua negara, termasuk negara kita Republik Indonesia, khususnya pemerintah pusat kita, mulai dari presiden dengan semua menteri-menterinya, berupaya untuk menekan lonjakan korban COVID-19 dengan didatangkannya vaksin, kemudian diberikan aturan-aturan yang melarang untuk mengadakan kerumunan orang banyak. Pemerintah pada dasarnya tidak melarang kegiatan ibadah baik agama apapun juga, termasuk kita umat Kristiani, tetapi merespons apa yang disampaikan oleh pemerintah. Juga ini bagian dari keterlibatan kita sebagai umat Tuhan membantu pemerintah menghentikan penularan COVID-19 yang hari-hari ini semakin meningkat. Namun demikian, ibadah online seperti ini tetap kita adakan selama beberapa minggu ke depan. Puji Tuhan. Nah, dalam ibadah ini saya akan menyampaikan firman Allah sebelum kita akan menerima perjamuan Tuhan, roti dan anggur yang sesungguh-sungguhnya adalah tubuh dan darah Yesus. Saya akan memulai untuk membaca beberapa ayat dalam Alkitab. Pertama-tama di dalam kitab Kisah Rasul pasal 17. Kita baca ayat 28 dan ayat 29. Ayat-ayat ini adalah bagian dari khotbah Rasul Paulus ketika dia memasuki kota Athena di Yunani. Orang-orang di Athena adalah orang-orang yang sangat religius, sehingga di mana-mana Paulus menemukan banyak sekali simbol-simbol keyakinan dalam kehidupan masyarakat Athena. Nah, ketika Paulus memasuki kota Athena, dia jalan berkeliling kota, dia menemukan ada sebuah tugu yang bertuliskan kepada Allah yang tidak kami kenal. Artinya, kalau kita melihat dan mencermati, orang-orang Athena adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang beragama. Sayangnya mereka tidak kenal Allah yang mereka sembah.
Dan Paulus kemudian dalam satu kesempatan ketika dia berbicara, berdialog dengan beberapa orang Athena yang dia temukan, lalu berkata bahwa Allah yang tidak dikenal oleh orang Athena, itulah Allah yang akan dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Nah, setelah Paulus menyampaikan panjang lebar dalam isi khotbahnya, lalu ayat 28 tertulis begini dalam Kisah Rasul pasal 17. Ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah. Apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang mendengar ketika itu menjelaskan bahwa Tuhan yang mereka sembah walaupun mereka tidak kenal, Tuhan itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam ayat ini kemudian Paulus berkata bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita bergerak, kita hidup. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh para pujangga-pujangga, bahwa kita ini dari keturunan Allah. Inilah yang disampaikan oleh Paulus, menitik beratkan khotbahnya tentang Dia, Yesus, yang adalah Allah, Tuhan, sekalipun tidak dikenal oleh masyarakat Athena. Nah, dalam penjelasan Paulus bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita hidup, kita bergerak, kita ada sekarang ini. Karena kita adalah keturunan Allah. Perkataan Paulus ini adalah perkataan yang menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah keturunan dari Allah. Kalau kita ingat cerita perjumpaan Yesus dengan seorang ahli Taurat, pemuka agama Yahudi, namanya Nikodemus. Dia seorang guru besar agama Yahudi. Diam-diam dia mulai percaya siapa Yesus itu. Walaupun kita tahu bahwa di zaman itu Yesus merupakan pribadi yang sangat kontra dengan orang-orang Yahudi, yang notabene adalah mereka yang disebut pemuka-pemuka agama, tua-tua Israel, para ahli Taurat, dan orang Farisi. Mereka tidak menganggap Yesus itu sebagai Allah yang berwujud manusia, sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi di zaman Perjanjian Lama. Namun Nikodemus, yang adalah seorang ahli Taurat, seorang guru besar agama Yahudi, diam-diam muncul percaya dalam hatinya. Dan kemudian kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3, dia datang kepada Yesus di waktu malam dan bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku layak masuk dalam kerajaan Allah?" Kemudian Yesus memberikan jawaban yang sangat kontradiksi dengan Nikodemus yang adalah seorang guru besar agama Yahudi. Kata Yesus, "Barang siapa tidak diperanakan kembali, dia tidak layak masuk dalam kerajaan Allah." Mendengar jawaban Yesus,
Nikodemus kemudian balik bertanya kepada Yesus, bagaimanakah mungkin saya ini sudah dewasa seperti ini, lalu kemudian kembali ke rahim ibu dan dilahirkan kembali secara manusia. Tetapi kata Yesus, barang siapa yang tidak dilahirkan oleh air dan roh, dia tidak layak masuk kerajaan Allah. Yang dimaksud oleh Yesus adalah dilahirkan oleh karena firman Allah dan Roh Kudus. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang dilahirkan sebagai keturunan Allah. Paulus dalam surat Korintus menulis bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Dia adalah kelahiran baru. Yang lama sudah lewat dan yang baru sudah tiba. Nah, 1-2 ayat kita bisa temukan juga di dalam 1 Yohanes pasal 5. Surat 1 Yohanes pasal 5, lalu kemudian ayat 1 sampai ayat yang kelima, di sana berbunyi demikian firman Allah ini. Ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tertulis demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Kristus atau Mesias, imam besar dari Allah. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, orang itu lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kalau kita lihat ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, orang itu lahir dari Allah. Yesus menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Nikodemus. Harus lahir kembali, lahir dari Allah melalui firman dan Roh Kudus. Setiap orang yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia ini, dan itu firman Allah katakan. Itu sebabnya saudara-saudara, bahwa kalau kita kembali dalam bagian khotbah Paulus kepada orang-orang di Athena, ketika dia berkhotbah kepada orang-orang di sana, bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, dan Yesus itu adalah Kristus, di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada. Artinya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus yang adalah Kristus, kita hidup, kita bergerak,
dan kita tetap ada di dalam Dia. Sehingga apa yang ditulis dalam kitab Mazmur, bahwa Dia tahu ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring, atau ketika kita berjalan. Kita tetap di dalam Dia, di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 3 dan seterusnya. Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Rasul Petrus kemudian lebih menjelaskan, oleh rahmat Tuhan kita Yesus Kristus melahirkan kita kembali. Nah, kalau kita kaitkan dengan jawaban Yesus kepada Nikodemus, barang siapa tidak dilahirkan kembali. Awalnya Nikodemus yang adalah seorang pemikir hebat, seorang cendekiawan bangsa Yahudi, seorang guru besar agama Yahudi, bingung dengan jawaban Yesus. Dilahirkan kembali. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dilahirkan kembali di dalam firman Allah dan Roh Kudus. Nah, di sini Petrus menjawab bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh rahmat-Nya kita dilahirkan kembali melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian kita dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita oleh rahmat-Nya Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mati, dikuburkan, dibangkitkan, kita dilahirkan kembali. Kemudian kita dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan untuk menerima segala sesuatu yang tersimpan di surga, yang disebutkan yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Semua itu tersimpan di surga. Untuk siapa? Untuk kita, ayatnya yang kelima, untuk kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, dilahirkan kembali melalui percaya kita kepada Yesus Kristus. Pertama, Dia adalah Kristus yang diurapi. Dia adalah Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan dan dibangkitkan kembali. Nah, oleh kebangkitan Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali dan dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan. Dalam artian, sekalipun dalam dunia ini kita dihadapkan dengan berbagai masalah, kekhawatiran tidak pernah berhenti. Peristiwa-peristiwa dunia yang semakin mengerikan hari-hari ini. Tapi kita yang sudah percaya kepada Yesus,
sudah dilahirkan kembali untuk dibawa ke dalam hidup yang penuh pengharapan, menerima segala sesuatu yang tersimpan di sorga. Siapakah mereka? Kita yang disebut dalam ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu. Jadi begitu dahsyatnya iman kita, begitu berharganya iman kita, sehingga kita yang sudah dilahirkan kembali, yang tetap percaya kepada Yesus, oleh iman itulah saudara dan saya dipelihara oleh kekuatan Allah. Nah, kita pelajari Alkitab. Kekuatan Allah bagaimana? Apakah ini sebatas kata-kata bahasa, ataukah sesuatu yang real dalam firman Allah? Pertama-tama kita buka dulu dalam Roma pasal 1. Surat Roma pasal 1, kemudian kita baca di dalam ayat 16. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi kekuatan Allah itu ada pada Injil, firman Allah. Itu sebabnya saya selalu berkata bahwa yakinilah, peganglah firman Allah itu dengan semua janjinya. Langit dan bumi dengan segala isinya itu tercipta dalam sesaat dengan firman Allah. Saya pernah membaca sebuah koran ketika saya berada di bandara beberapa tahun lalu. Koran Republika. Salah satu headline-nya menulis bahwa dunia alam semesta dengan segala isinya tercipta dalam tempo 1 triliun detik menurut para ilmuwan. Bukan dalam 1 detik, sekian triliun detik. Begitu cepat. Dan itu tercipta sempurna semuanya. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Melalui firman-Nya. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa Injil, firman Allah itu adalah kekuatan Allah. Nah, kalau Petrus menulis kita ini dipelihara oleh kekuatan Allah, firman Allah itulah adalah kekuatan Allah. Injil Kristus itulah kekuatan Allah. Itu sebabnya kita pegang firman Allah. Jangan sekali-kali meragukan firman Allah. Jangan sekali-kali merasa sangsi dengan firman Allah. Firman Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua, selain Injil adalah kekuatan Allah, Paulus menulis kepada jemaat Korintus 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Bagi mereka yang akan binasa, berita tentang salib Kristus adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya,
yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam surat Petrus menulis, setelah kita percaya kepada Yesus yang mati, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kebangkitan Yesus Kristus itulah kita dilahirkan kembali untuk kemudian nanti akan menerima semua yang tersimpan di surga. Tetapi selama kita masih dalam dunia ini, kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu pertama adalah firman Allah, Injil Kristus. Kekuatan Allah yang kedua adalah berita tentang salib. Kalau kita bicara soal salib, kita harus bicara mengenai korban Yesus. Kalau kita bicara tentang salib Tuhan, kita bicara mengenai darah Yesus. Itu sebabnya di dalam surat Korintus pasal 1 Korintus pasal 11, kemudian kita membaca di dalam ayat 26, tertulis begini. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya, setiap kali kita makan perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus, kita secara tidak langsung memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Kenapa? Karena kematian Yesus Kristus tidak bisa dipisahkan dengan salib Kristus. Dan salib Kristus adalah kekuatan Allah yang memelihara kita. Itu sebabnya setiap kali kita menerima roti dan anggur yang adalah makanan minuman yang sesungguh-sungguhnya memberi hidup kekal kepada kita, kita ingat akan korban Yesus dan kita memberitakan kematiannya sampai Yesus datang kembali. Itu sebabnya hari ini, awal atau minggu pertama di bulan Februari tahun 2021 ini, sekalipun kita ibadah secara online, tetap kita mengadakan perjamuan Tuhan di tempat saudara masing-masing, di rumah saudara masing-masing, baik yang ada di dalam kota, di dalam negeri, maupun jemaat yang berada di luar negeri. Itu sebabnya kita siap untuk menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan untuk firman Allah yang sudah kita dengar, sekaligus kita akan menerima perjamuan Tuhan pada saat ini. Bapa di sorga, Allah yang baik, dalam nama Yesus Tuhan kami, terima kasih kesempatan Kau berikan kepada kami dalam ibadah secara online Tuhan. Lebih dari apa yang kami ketahui keadaan yang terjadi sekarang ini, Engkau adalah Allah pribadi sebagai pelaku sejarah yang kami hadapi dan kami jalani. Tetapi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Melalui kematian dan kebangkitan, kami dilahirkan kembali dan dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan. Tetapi Tuhan, kami pun tahu kami ada dalam dunia ini. Di dalam dunia yang tidak pernah berhenti. Permasalahan demi permasalahan datang silih berganti. Tetapi kami bersyukur dan puji Tuhan.
janji firman-Mu ya dan amin, bahwa kami selama berada dalam dunia ini, kami dipelihara oleh kekuatan Allah, oleh firman Allah, dan oleh salib Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami simpan firman Allah yang sudah kami dengar pada pagi hari ini dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami, dan tetap berpegang teguh pada firman Allah dan terus tertuju kepada salib Yesus Kristus itu. Untuk itulah Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami akan menerima perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus, yang adalah makanan minuman yang sesungguh-sungguhnya untuk memberikan hidup kekal bagi kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami semua menerima perjamuan Tuhan, supaya kami semua diberkati, dikuatkan, dipelihara, dijaga oleh Tuhan untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Nah, saudara sekalian, di tempat saudara masing-masing, saya percaya saudara sudah siap dengan kebutuhan perjamuan, roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Dalam iman percaya kita, mari sama-sama kita angkat roti tangan kanan, dan saya akan membaca beberapa ayat firman Allah. Sesudah itu kita akan makan bersama dan juga akan minum bersama-sama. Sambil mengangkat roti tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita terima tubuh Tuhan dengan iman, dengan rasa syukur tertuju kepadanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang Kau telah berikan bagi kami. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Oleh pengorbanan-Mu kami semua diselamatkan ya Tuhan. Karena iman kami tertuju kepadamu, kami dijadikan manusia-manusia yang lahir baru untuk menerima semua janji firman Allah sebagaimana yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kita masing-masing, dan saya membaca beberapa ayat firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengan iman dan rasa syukur, kita tujukan kepada Yesus yang telah berkorban bagi kita. Darahnya tertumpah di Golgota untuk menyelamatkan kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah darah Tuhan dan minumlah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami boleh datang bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. 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 Bapa di sorga, terima kasih.
Engkau sempatkan kami untuk dapat mengikuti ibadah online sekaligus menerima perjamuan Tuhan. Makan sehidangan dengan Engkau, tubuh dan darah-Mu, yang adalah makanan minuman yang sesungguh-sungguhnya. Berkati kami sekalian Tuhan. Jaga kami sekalian. Lindungi dan bentengi hidup kami Tuhan. Dari serangan sakit penyakit khususnya virus corona yang sekarang sedang merajalela. Lindungi kami. Lindungi kami secara pribadi. Lindungi kami dalam setiap keluarga kami. Dan nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan. Baik yang ada dalam kota, di luar kota maupun yang di luar negeri. Pelihara kami semua Tuhan. Berkati mereka semua. Usaha jemaat, mata pencarian jemaat diberkati oleh Tuhan. Limpahkan berkat-Mu. Taruhkan seluruh hidup kami dalam genggaman tangan Tuhan. Di mana kami pergi dan berada, pengawalan Tuhan sempurna bagi kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, dalam ibadah untuk minggu-minggu depan, kemungkinan besar kita masih mengadakan ibadah secara online seperti ini. Akan datang waktunya kami akan umumkan kapan kita bisa ibadah kembali di gereja masing-masing, baik di Taman Aries maupun di Pluit Muara Karang. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi, pagi hari ini setelah kita mendengarkan firman Allah dan juga menerima perjamuan Tuhan, maka sekalipun dalam segala keterbatasan ibadah kita melalui online, kita segera akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan di mana saudara berada sekarang ini, saudara menadahkan tanganmu dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, akhir ibadah kami sekalipun dalam segala keterbatasan karena kondisi sekarang yang terjadi seperti ini. Tuhan, kami menadahkan tangan-Mu kepadamu pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami kepadamu, pekerjaan kami, sumber nafkah kami, kiranya ditolong, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Untuk itulah saudara-saudara sekalian, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, kekuatan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan akhiri ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk seterusnya, apabila telah memungkinkan untuk kita kembali ibadah di gereja, maka akan disampaikan dalam pengumuman di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi.